Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada kata yang lebih indah seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, pelimpah kasih. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, pelimpah sayang. Alhamdulillah wa syukurillah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat menyampaikan dakwah Islamiyah. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia itu laksana roda pedati. Kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang berada di tengah, bahkan kadang berada di bawah. Begitu juga berputar, kadang-kadang di tengah dan kadang-kadang di atas. Di dalam kehidupan manusia kadang-kadang ada yang senang, kadang-kadang ada yang sedih, ada yang ceria, ada yang nestapa, ada yang duka, ada yang sengsara. Apalagi situasi kondisi pada saat sekarang ini, dunia menjerit, dunia menangis, semua komponen umat manusia. Mulai dari kalangan elit sampai kan alit, mulai dari kalangan pejabat sampai dengan rakyat, seniman, olahragawan, eksekutif, legislatif, yudikatif, advokat, teknokrat, dai, daiyah, mubalik, mubalighah, seluruh komponen umat manusia dengan situasi kondisi pada saat sekarang ini sedang merasa sedih dengan musibah yaitu corona. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan menghadapi musibah seperti ini? Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kajian filsafat Islam berbicara tentang sabar itu ada 5 kategori. Yang pertama, as-sabru fil ibadah. Sabar di dalam beribadah. Harus seperti apa sabar dalam ibadah? Yang pertama adalah ketika kita ibadah, yuk niati di hati yang dalam tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan laksanakan ibadah dengan penuh syariat atau syarat-syarat dan rukunnya dengan baik supaya nilai ibadahnya bermakna. Dan yang ketiga dalam rangka sabar di dalam ibadah adalah tanamkan dalam hati tidak ada tendensi ada apapun, tidak ada unsur keriaan, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Itu yang pertama, as-sabru fil ibadah. Yang kedua, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sabru inda dunya. Sabar di dalam mencari kehidupan dunia. Maksudnya apa? Sabar dalam mencari kehidupan dunia. Kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang kehidupan umatan wasaton, seperti yang kita baca doa yang setiap ba'da sholat ketika di masjid, di musola, kita suka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu, ya Allah, berilah kebahagiaan kepada kami di dunia dan kebahagiaan kami di akhirat. Artinya saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabar di dalam dunia itu jangan hanya arahan hidup kita mencari dunia semata-mata, lupa tentang akhiratnya. Tetapi kita harus imbang, cari dunia juga
tidak terlepas untuk mencari kehidupan akhirat, untuk bekal pada saat kita pulang ke alam barzakh. Itu yang kedua. Kajian filsafat Islam yang ketiga, as-sabru indal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Bagaimana sabar dalam menghadapi musibah? Seperti sekarang ini, subhanallah, yang dimana prolog awal saya katakan musibah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dengan adanya musibah, mudah-mudahan terketuk hatinya bahwa ini adalah musibah yang amat sangat dahsyat dialami seluruh komponen umat manusia yang telah meluluh lantahkan ekonomi dan semuanya. Oleh karena itu, dengan musibah agar senantiasa kita dekat dengan Allah, takarub ilallah, sebagai muslim jadilah seorang muslim yang taat, jadilah seorang muslim yang patuh, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semua sudah tahu musibah ini. Covid-19 corona ini melanda dunia dengan korban jiwa yang ribuan, yang sangat luar biasa. Sementara kita diam-diam saja. Virus apa lagi yang harus dikirim untuk mereka sadar? Oleh karena itu, sadarlah, ya. Sadar dengan musibah ini dan kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sabar anil maksiat. Sabar dalam menghadapi maksiat. Hindari dari maksiat dan dosa. Taubat ketika kita bersalah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa perbuatan-perbuatan yang pernah lalu kita lakukan, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, muhasabah, diingat sehingga apa? Kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan atau kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan yang terakhir, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sabru fil jihad. Sabar di dalam jihad. Sabar di dalam perjuangan. Oleh karena itu, makna secara jihad bukan hanya sekedar perang melawan kafir atau orang bermusuh, tetapi makna jihad begitu luas. Para ulama memberikan pemahaman, penafsiran bahwa termasuk juga seorang kepala rumah tangga mencari nafkah, itu adalah merupakan jihad. Jihad sebagai kewajiban orang tua, kewajiban sebagai kepala rumah tangga terhadap yaitu keluarganya. Lalu bagaimana seorang mahasiswa, seorang pelajar pun tetap jihad. Bagaimana belajar dengan sebaik-baiknya, itu adalah merupakan jihad. Dan semua komponen umat manusia bisa melakukan, yaitu perjuangan li'ila li kalimatillah. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ambil kesimpulan bahwa dengan materi yang saya angkat tentang kesabaran ini, mudah-mudahan memberikan motivasi buat kita semua. Bahkan seorang ulama memberikan penafsiran atau memberikan uraian, sabar itu bukan pasrah berserah, tetapi mempunyai motivasi. Sabar mempunyai S yang pertama adalah semangat, A-nya adalah aktif, B-nya adalah berkorban, A-nya berfilosofi adil, dan R-nya mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, segala apapun musibah yang akan kita hadapi, segala apapun penderitaan yang kita lakukan akan dikembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih kajian pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala khilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.